Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Astrianti dengan NIM 2120203886208052 dari kelas PAI 52, Program Sarjana Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi statistik pendidikan, utamanya dalam hal yang pertama, dasar-dasar statistika, yang kedua, bagaimana statistika dalam penelitian PAI, yang ketiga, statistika dalam metodologi penelitian kuantitatif, yang keempat, uji instrumen dalam penelitian, yang kelima, uji prasyarat statistika parametrik, yang keenam, uji asumsi klasik dan analisis regresi, dan yang terakhir, uji hipotesis. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika pendidikan lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Zulfikar Busroh MSI. Nah, untuk pembahasan yang pertama, yakni dasar-dasar statistika pendidikan. Nah, di sini kita akan mengulas beberapa dasar-dasar statistika pendidikan. Mungkin yang pertama yakni perbedaan statistik dan statistika. Nah, apa sih perbedaan statistik dan statistika? Jadi, statistik adalah sekumpulan data, angka, atau informasi yang dikumpulkan, diolah, dan kemudian dianalisis. Nah, sedangkan statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana data atau angka tersebut diolah, dikumpulkan, diolah, kemudian dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi yang bisa kita gunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang kedua, perbedaan populasi dengan sampel. Nah, jadi populasi adalah wilayah generalisasi. Nah, di mana wilayah ini terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Untuk selanjutnya itu dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Nah, hal ini bisa saja berupa keseluruhan objek, manusia, skor hasil pengukuran, atau kejadian-kejadian yang diselidiki. Sedangkan sampel itu adalah sebagian yang diambil dari suatu populasi yang diambil itu secara dengan cara-cara tertentu. Nah, hal ini dapat saja berupa sejumlah subjek yang mencerminkan populasinya atau memiliki karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Selanjutnya, perbedaan variabel dengan data. Nah, jadi variabel itu adalah suatu konsep, kualitas, karakteristik, atau atribut atau sifat-sifat dari suatu objek yang dapat diukur, yang dapat kita ukur dan dapat kita amati. Sedangkan data itu adalah kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga hal ini dapat kita gunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Nah, selanjutnya perbedaan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, apa sih perbedaannya? Jadi, statistik deskriptif itu adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data, sehingga kita mudah pahami atau kita bisa menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data, keadaan atau fenomena-fenomena tertentu. Sedangkan statistik inferensial ini adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji dan mengambil suatu kesimpulan sebagai data, atau bisa dikatakan data sampel yang dipilih secara acak. Jadi dipilihnya itu secara acak dari seluruh data yang menjadi subjek dari kejadian, atau bisa dikatakan populasi. Nah, selanjutnya dasar-dasar statistika yang lain itu ada hipotesis. Nah, apa sih itu hipotesis? Jadi,
hipotesis ini adalah jawaban sementara, di mana jawaban sementara yang masih perlu diuji kebenarannya melalui suatu fakta-fakta. Nah, hal ini di mana merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan hubungan antar variabel. Hipotesis ini terbagi menjadi 3. Ada yang dinamakan hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiasi. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga hipotesis ini? Nah, jadi yang pertama tadi tuh hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif ini adalah dugaan terhadap nilai satu variabel dalam satu sampel, walaupun di dalamnya itu bisa terdapat beberapa kategori-kategori. Nah, sedangkan hipotesis komparatif itu adalah dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Dan yang terakhir itu hipotesis asosiasi. Hipotesis ini merupakan dugaan terhadap hubungan antar dua variabel atau lebih. Nah, selanjutnya dasar-dasar statistika pendidikan yang lainnya itu ada teknik pengambilan data. Nah, bagaimana sih teknik pengambilan data dalam penelitian kuantitatif ini? Nah, di mana teknik pengambilan data dalam penelitian kuantitatif ini ada 4. Yang pertama itu ada wawancara, yang kedua ada penggunaan kuesioner, yang ketiga ada observasi atau pengamatan, dan yang terakhir itu ada dokumentasi. Nah, apa sih perbedaan dari keempat hal tersebut? Nah, mungkin yang pertama wawancara. Nah, jadi wawancara ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara si peneliti dengan si responden. Nah, di mana wawancara ini dapat kita lakukan dengan cara terstruktur, semi terstruktur, atau tidak terstruktur sekalipun. Nah, tergantung pada tujuan dari penelitian kita. Selanjutnya penggunaan kuesioner. Jadi teknik pengambilan data selanjutnya itu ada penggunaan kuesioner. Nah, teknik penggunaan kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan, baik itu tertulis, kepada responden untuk kemudian itu dijawab. Nah, kelebihan dari penggunaan kuesioner ini di mana kita bisa mengumpulkan data dari banyak responden dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang lainnya itu ada pengamatan atau observasi. Nah, jadi observasi atau pengamatan ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti. Nah, pengamatan ini dapat dilakukan dengan cara secara terstruktur atau tidak terstruktur, tergantung dari tujuan penelitian kita. Nah, dan yang terakhir itu ada yang namanya dokumentasi. Nah, jadi dokumentasi ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, baik itu berupa catatan, laporan, gambar, foto-foto, ataupun rekaman. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni bagaimana statistika ini dalam penelitian pendidikan agama Islam. Nah, statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, cara menganalisis, dan bagaimana cara menginterpretasi data. Nah, jadi statistika ini memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian pendidikan karena hal ini dapat membantu peneliti itu dalam beberapa hal. Nah, mungkin yang pertama dapat mengumpulkan data. Jadi, statistika itu menyediakan berbagai metode untuk mengumpulkan data seperti survei, observasi, wawancara, dan eksperimen. Nah, metode-metode inilah yang dapat membantu peneliti itu untuk mengumpulkan data yang akurat dan representatif. Nah, peran yang selanjutnya itu dapat menganalisis data.
Jadi, statistika itu dapat menyediakan berbagai teknik analisis data seperti statistik deskriptif, statistik inferensial, dan statistik multivariat. Nah, teknik-teknik inilah yang dapat membantu peneliti untuk menganalisis data secara mendalam dan menarik suatu kesimpulan yang bermakna. Nah, selanjutnya peran yang ketiga itu dapat menginterpretasi data. Jadi, statistika ini menyediakan metode untuk menginterpretasi data seperti penyajian data, uji hipotesis, dan analisis regresi. Nah, metode-metode inilah yang nantinya itu dapat membantu peneliti untuk menyampaikan hasil penelitiannya dengan jelas dan meyakinkan. Nah, adapun peran statistika dalam penelitian pendidikan agama Islam itu sendiri. Nah, jadi penelitian pendidikan agama Islam itu sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Jadi, disinilah bagaimana statistika itu dapat berperan penting dalam penelitian pendidikan agama Islam. Karena nantinya ini akan membantu peneliti dalam beberapa hal. Yang pertama itu dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian pendidikan agama Islam. Jadi, statistika itu dapat digunakan untuk menganalisis data tentang pendidikan agama Islam, seperti hasil belajar siswa, sikap siswa terhadap pendidikan agama Islam, dan kompetensi guru pendidikan agama Islam. Nah, analisis data inilah dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam dalam pendidikan agama Islam. Nah, peran yang kedua itu menemukan solusi untuk masalah pendidikan agama Islam. Jadi, setelah masalah-masalah dalam pendidikan agama Islam teridentifikasi, maka selanjutnya peneliti ini dapat menggunakan statistika untuk mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, solusi inilah dapat berupa program, kebijakan, atau strategi pembelajaran. Peran yang selanjutnya itu ada dapat mengukur keberhasilan program pendidikan agama Islam. Nah, jadi statistika itu dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan agama Islam. Sehingga dengan mengukur keberhasilan program pendidikan agama Islam, peneliti itu dapat mengetahui apakah program tersebut efektif atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang ketiga, yakni statistika dalam metodologi penelitian kuantitatif. Nah, di mana di sini saya akan merangkai 3 judul penelitian kuantitatif dengan menguraikan aspek statistika dan konteks PAI-nya. Nah, mungkin judul yang pertama yang saya angkat itu pengaruh penggunaan metode snowballing untuk meningkatkan hasil belajar PAI pada materi hafalan surah-surah pendek di kelas 4 UPTD SDN 50 Pindrang. Nah, yang pertama itu aspek statistika. Nah, jika ditinjau dari aspek statistikanya, di mana dari judul tersebut, di mana menggunakan uji T untuk membandingkan rata-rata hasil belajar PAI antara kelompok yang menggunakan metode snowballing dengan kelompok kontrol yang tidak menggunakan metode tersebut. Nah, selain itu, analisis statistik deskriptif juga digunakan. Nah, analisis ini digunakan untuk menggambarkan distribusi hasil belajar. Nah, adapun konteks PAI yang terdapat dalam judul tersebut, yakni peneliti ini berfokus pada penerapan metode snowballing dalam pembelajaran PAI di kelas 4 UPTD SDN 50 Pindrang. Nah, khususnya pada materi hafalan surah-surah pendek, di mana tujuannya itu adalah untuk mengukur pengaruh metode tersebut terhadap peningkatan hasil belajar siswa dalam konteks pendidikan agama Islam. Nah, untuk judul yang kedua, yakni pengaruh metode pemberian tugas terhadap kemandirian belajar peserta didik kelas 11 pada pembelajaran akidah akhlak di MAN 1 Parepare. Nah,
di mana jika ditinjau dari aspek statistika dari judul tersebut, di mana saya mengangkat penggunaan uji statistik Peirette test. Nah, di mana saya menggunakan uji tersebut untuk membandingkan tingkat kemandirian belajar peserta didik sebelum dan setelah penerapan metode pemberian tugas. Nah, selanjutnya juga digunakan analisis regresi linear. Untuk hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana metode tersebut, metode pemberian tugas tersebut ini berkontribusi terhadap kemandirian belajar. Nah, kemudian ditinjau dari konteks PAI-nya, di mana penelitian ini tuh berfokus pada penerapan metode pemberian tugas dalam pembelajaran akidah akhlak di MAN 1 Parepare untuk siswa kelas 11. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur bagaimana pengaruh metode pemberian tugas ini terhadap tingkat kemandirian belajar peserta didik dengan spesifikasinya itu pada konteks pendidikan agama Islam. Selanjutnya judul yang ketiga itu yakni pengaruh hikmah puasa sunnah Kamis terhadap kecerdasan spiritual peserta didik Madrasah Aliyah DDI Lil Banat Parepare. Nah, di mana jika ditinjau dari aspek statistikanya, di mana dia menggunakan pengujian uji statistik independen TETES. Nah, di mana penggunaan uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata kecerdasan spiritual antara kelompok peserta didik yang melaksanakan puasa sunnah Kamis dengan kelompok kontrol yang tidak melaksanakan puasa sunnah Kamis tersebut. Nah, selanjutnya juga digunakan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran yang lebih lanjut mengenai distribusi kecerdasan spiritual. Nah, selanjutnya dalam konteks PAI, dalam judul tersebut itu di mana peneliti ini berfokus pada pengaruh pelaksanaan puasa sunnah Kamis terhadap kecerdasan spiritual peserta didik Madrasah Aliyah DDI Lil Banat Parepare. Nah, di mana konteks PAI ini menjadi penting dalam menggali hikmah puasa sunnah Kamis dan bagaimana pelaksanaannya itu dapat mempengaruhi aspek kecerdasan spiritual dalam pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang keempat, yakni uji instrumen penelitian. Nah, khusus dalam penggunaan angket dalam pengumpulan data, di mana terdapat beberapa uji instrumen, yakni ada yang dinamakan uji validitas dan ada yang dinamakan uji reliabilitas. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan mengenai uji validitas. Nah, jadi uji validitas ini merupakan suatu uji yang pertama kali kita gunakan atau lakukan, karena tujuan dari dilakukannya uji tersebut merupakan untuk memastikan apakah kuesioner yang kita buat itu mampu mengukur apa yang seharusnya diukur antara data yang sesungguhnya dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Nah, sehingga dapat diketahui apakah variabel yang telah kita tentukan indikatornya itu dan yang telah kita rubah menjadi pernyataan atau pertanyaan yang diisi responden itu dapat mengukur variabel-variabel itu sendiri, sehingga di SPSS nantinya itu kita dapat mengetahui nanti validitas dengan cara mengkorelasikan skor setiap pertanyaan atau pernyataan dengan skor total. Nah, mengenai uji validitas. Nah, di mana dalam uji validitas ini kita bisa menentukan dasar pengambilan uji validitas Pearson. Nah, di mana kita bisa menggunakan dua pengambilan keputusan. Nah, mungkin yang pertama kita bisa menggunakan dasar pengambilan keputusannya itu berdasarkan perbandingan nilai R hitung dengan R tabel, dan yang kedua itu bisa kita menggunakan melihat nilai signifikansi data tersebut. Nah,
Mungkin yang pertama itu perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, berdasarkan perbandingan di mana ditentukan jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka data itu tersebut dapat dikatakan valid. Sedangkan jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka data dapat dikatakan tidak valid. Nah, selanjutnya jika kita melihat nilai signifikansi, di mana dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan valid. Akan tetapi jika nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan tidak valid. Nah, di mana pengambilan keputusan ini dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Selanjutnya yaitu uji reabilitas. Nah, uji reabilitas ini sebenarnya bertujuan untuk melihat apakah kuesioner itu memiliki konsistensi jika pengukuran itu dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan itu secara berulang. Artinya apakah kuesioner nantinya ini bisa memiliki konsisten jika dilakukan secara berulang-ulang. Nah, dasar pengambilan keputusan uji reabilitas ini dengan menggunakan Cronbach-Alpha, di mana menurut Wiratna Sujarweni dalam bukunya 2014. Nah, di mana kuesioner itu dikatakan reliable jika nilai Cronbach-Alpha-nya itu lebih besar dari 0,6. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang kelima, yakni uji prasyarat statistika parametrik. Nah, di mana salah satu analisis dalam penelitian kuantitatif adalah analisis parametrik. Nah, jadi analisis parameter ini adalah salah satu jenis analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang parameter populasi seperti rata-rata, proporsi atau korelasi. Nah, di mana analisis parameter ini memiliki beberapa asumsi. Salah satunya adalah data itu harus berdistribusi normal. Selain itu, data juga harus memiliki varians yang homogen dan hubungan yang linear. Nah, dalam uji prasyarat ini di mana ada 3 hal yang digunakan. Nah, mungkin yang pertama itu uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga ada yang dinamakan uji linearitas. Nah, yang pertama itu uji normalitas, di mana uji normalitas ini saya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Nah, uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Nah, di mana model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Nah, adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas ini di mana jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai tersebut nilai residual itu berdistribusi normal. Akan tetapi jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual itu tidak berdistribusi normal. Nah, itu tadi mengenai uji normalitas. Selanjutnya kita beralih kepada uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini adalah penguraian mengenai sama tidaknya variansi, di mana sama atau tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Nah, di mana uji homogenitas ini biasanya digunakan sebagai syarat dalam analisis independen t-test dan uji ANOVA. Adapun dasar pengambilan keputusannya itu di mana jika nilai signifikansi itu lebih besar daripada 0,5, maka distribusi data itu dapat dikatakan homogen.
Akan tetapi jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka distribusi data itu adalah tidak homogen. Selanjutnya yang terakhir itu uji prasyarat yang terakhir, yaitu uji linearitas. Nah, uji linearitas ini berfungsi untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, linear artinya di sini adalah hubungan seperti garis lurus. Adapun dasar pengambilan keputusannya itu, jika nilai signifikansi deviation from linearity itu lebih besar daripada 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, sedangkan jika nilai signifikansi deviation from linearity itu lebih kecil daripada 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan uji asumsi klasik dan analisis regresi. Nah, di mana pada penelitian mengenai analisis pengaruh ataupun analisis regresi, maka terlebih dahulu itu kita melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas, linearitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi. Nah, kita akan membahas satu persatu hal tersebut. Nah, di mana untuk yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas ini adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Nah, di mana model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Adapun dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual itu dapat dikatakan berdistribusi normal. Akan tetapi, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka nilai residual itu dapat dikatakan tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang berikutnya itu uji linearitas. Nah, uji linearitas ini berfungsi untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, linear artinya di sini adalah hubungan seperti garis lurus. Nah, adapun dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi deviation from linearity itu lebih besar daripada 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Akan tetapi, jika nilai signifikansi deviation from linearity lebih kecil daripada 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang berikutnya yaitu heteroskedastisitas. Di mana di sini saya akan menjelaskan menurut Gleicher. Nah, di mana menurutnya uji heteroskedastisitas ini adalah bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada tidaknya kesamaan antara varian dari nilai residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Nah, model di mana diketahui bahwa model regresi yang baik itu ditandai apabila dengan tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas. Nah, sehingga dengan menggunakan uji Gleicher, nah, di mana uji ini dilakukan dengan cara meregresikan variabel independen atau variabel bebas dengan nilai absolut residualnya. Adapun dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual itu lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji asumsi klasik multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini adalah bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terjadi interkorelasi atau dapat dikatakan apakah terjadi hubungan yang kuat antara variabel independen.
Nah, di mana diketahui bahwasanya model regresi yang baik itu ditandai apabila dengan tidak terjadi interkorelasi antara variabel independen, atau bisa dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, di mana salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas ini adalah dengan menggunakan metode tolerance dan VIV atau variance inflation factor. Nah, adapun dasar pengambilan keputusannya yaitu yang pertama, melihat nilai toleransinya. Tolerance, di mana jika nilai tolerance itu lebih besar daripada 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Nah, dasar pengambilan keputusannya bisa juga melihat dari nilai VIV-nya, yaitu variance inflation factornya, di mana jika nilai VIV ini lebih kecil daripada 10,0, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji asumsi autokorelasi, di mana uji Rantes. Nah, uji autokorelasi ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear untuk data time series atau data runtut waktu, di mana model regresi yang baik itu apabila tidak terdapat masalah autokorelasi. Nah, di mana metode yang paling sering digunakan oleh para peneliti itu adalah metode Darwin-Watson. Nah, di mana hal ini digunakan untuk mendeteksi gejala autokorelasi. Nah, namun uji ini memiliki kelemahan, yakni jika nilai Darwin-Watson itu terletak antara DL atau DU atau di antara 4DU dan 4DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi ataukah tidak. Oleh karena itu, alternatif uji lain yang dapat memberikan kesimpulan yang pasti tentang masalah autokorelasi ini adalah dengan uji Rantes. Nah, adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji ini, di mana jika nilai signifikan to Toilet lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Akan tetapi, jika nilai signifikansi to Toilet ini lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, selanjutnya, apabila kita telah melakukan uji asumsi klasik, maka kita bisa melakukan analisis regresi linear sederhana. Nah, di mana regresi linear sederhana ini adalah metode statistika yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, di mana model regresi sederhana ini dapat direpresentasikan oleh persamaan matematika berbentuk garis lurus, di mana Y sama dengan AX ditambah B. Nah, di mana diketahui bahwasanya Y itu adalah variabel terikat atau responden yang ingin diprediksi. Nah, adapun X, di mana X ini adalah variabel bebas atau independen yang digunakan untuk memprediksi. Adapun A merupakan koefisien regresi yang merupakan kemiringan atau gradien garis regresi. Dan yang terakhir itu B, konstanta atau intercept, yaitu titik di mana garis regresi ini memotong sumbu Y ketika X itu sama dengan 0. Nah, adapun syarat dari uji regresi linear sederhana ini, di mana data itu harus valid dan reliable. Jadi, datanya itu harus valid dan reliable. Nah, selanjutnya data juga harus normal dan linear. Jadi ada 4 syarat dalam uji regresi linear sederhana ini, yakni data harus valid dan reliable, dan data harus normal dan linear. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam analisis ini, di mana menggunakan 2 hal. Yang pertama itu membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05, dan yang kedua dapat dengan membandingkan nilai T-hitung dengan T-tabel. Nah, mungkin yang pertama tadi membandingkan nilai signifikansi dengan nilai
probabilitas 0,05, di mana dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, artinya variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Akan tetapi, jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, artinya variabel X ini tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian, langkah yang kedua tadi itu membandingkan nilai T-hitung dengan T-tabel. Nah, dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai T-hitung lebih besar daripada T-tabel, artinya variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y. Akan tetapi, jika nilai T-hitung lebih kecil daripada T-tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan uji hipotesis. Nah, dalam uji hipotesis ini di mana kita akan menjelaskan 3 hal, yakni yang pertama uji korelasi parsial, yang kedua uji korelasi ganda, dan yang ketiga uji hipotesis komparatif. Nah, mungkin yang pertama uji korelasi parsial. Nah, uji korelasi parsial ini juga disebut dengan analisis korelasi Pearson menggunakan variabel kontrol atau variabel pengendali. Nah, di mana hal ini bernilai konstan atau tetap. Nah, penggunaan variabel kontrol di mana disimbolkan dengan Z dalam analisis korelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi antara variabel X dengan variabel Y itu dikendalikan atau dipengaruhi oleh variabel kontrol tersebut ataukah tidak. Nah, di mana sifat hubungan dalam uji korelasi ini, yang pertama itu hubungan yang terbentuk antara variabel dapat bersifat hubungan positif atau negatif. Nah, di mana hal ini dapat kita lihat berdasarkan nilai koefisien korelasi dari hasil analisis apakah bernilai plus ataukah bernilai minus. Nah, di mana hubungan positif yang hubungan positif ini bermakna bahwa jika variabel X ini mengalami peningkatan, maka variabel Y juga itu akan mengalami peningkatan. Nah, sementara hubungan negatif yang dimaksud ini bermakna bahwa jika variabel Y ini mengalami penurunan, maka variabel X ini mengalami penurunan, maka variabel Y juga akan mengalami penurunan. Adapun derajat keeratan hubungan dalam uji korelasi ini, nah, di mana apabila nilai koefisien korelasi 0,00 sampai dengan 0,20 berarti dapat dikatakan hubungan yang sangat lemah. Nah, selanjutnya apabila nilai koefisien korelasi 0,21 sampai dengan 0,40 berarti hubungannya itu lemah. Nah, selanjutnya apabila nilai koefisien korelasi 0,41 sampai dengan 0,70 berarti hubungan yang sangat kuat. Hubungan kuat. Nah, kemudian apabila nilai koefisien korelasi 0,91 sampai dengan 0,99 berarti hubungan kuat sekali. Dan yang terakhir apabila nilai koefisien korelasi 1,0 berarti hubungan yang sempurna. Adapun asumsi dasar dari uji korelasi parsial ini di mana masing-masing variabel penelitian itu menggunakan data berskala rasio atau interval. Selanjutnya, karena uji korelasi parsial merupakan bagian dari statistik parametrik, maka data penelitian itu harus berdistribusi normal. Selanjutnya, uji hipotesis yang kedua itu uji korelasi ganda. Nah, jadi uji korelasi berganda ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan atau simultan antara dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat. Nah, di mana pedoman derajat hubungannya itu apabila nilai Pearson correlation 0,00 sampai dengan 0,20 maka tidak ada korelasi.
apabila nilai persen correlation 0,21 sampai dengan 0,40, maka korelasi itu lemah. Nah, jika nilai persen correlation 0,41 sampai 0,60, maka dapat dikatakan korelasinya sedang. Apabila nilai persen correlation 0,61 sampai 0,80, maka dapat dikatakan korelasinya kuat. Dan apabila nilai persen correlation 0,81 sampai dengan 1,00, maka korelasinya dapat dikatakan sempurna. Nah, jika nilai signifikansi tepat di angka 0,05 tadinya itu, nah, kita juga bisa mengambil langkah lain, yakni membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Di mana dasar pengambilan keputusannya, jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dapat dikatakan hal itu berhubungan. Akan tetapi, jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka dapat dikatakan tidak berhubungan. Nah, selanjutnya yang terakhir, uji hipotesis yang terakhir ini adalah uji hipotesis komparatif. Nah, di mana dalam uji hipotesis komparatif ini dapat dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama, uji independen sampel tetes. Yang kedua itu ada uji Piret sampel tetes, dan yang ketiga ada uji one sampel tetes. Nah, mungkin yang pertama itu uji independen sampel tetes. Nah, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata 2 sampel atau tidak. Nah, atau dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, adapun syarat dalam uji statistik ini, data itu harus normal dan homogen. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji yang pertama ini, di mana jika nilai signifikansi two-tiled itu lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Akan tetapi jika nilai signifikansi two-tiled ini lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian, hipotesis komparatif yang kedua itu uji Piret sampel t-test. Nah, Piret sampel t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata 2 sampel yang berpasangan. Nah, 2 sampel yang dimaksud di sini adalah sampel yang sama namun mempunyai 2 data. Di mana uji Piret sampel t-test ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dasar dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Adapun dasar pengambilan keputusannya, yaitu jika nilai signifikansi two-tiled ini lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan posttest. Akan tetapi, jika nilai signifikansi two-tiled ini lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, uji yang ketiga itu uji t-test satu sampel bebas, atau bisa kita kenal dengan uji one sampel t-test. Uji one sampel t-test ini disebut juga dengan uji T satu sampel, di mana tujuan uji one sampel t-test ini adalah untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Nah, uji one sampel t-test ini juga dapat dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Nah, uji ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi dalam adalah data penelitian itu harus berdistribusi normal. Nah, adapun dasar keputusan pengambilan keputusan dalam uji ini, dalam uji one sampel t-test ini, di mana menggunakan 3 asumsi. Nah, yang pertama itu dengan membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Yang kedua bisa membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, dan yang ketiga bisa dasar keputusannya itu berdasarkan kurva. Nah, mungkin yang pertama itu membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi two-tiled ini lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak.
Sedangkan jika nilai signifikansi totalat ini lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Nah, kemudian yang kedua itu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, dasar pengambilan keputusannya, jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Akan tetapi, jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0-nya diterima. Kemudian dasar pengambilan keputusan berdasarkan kurva. Nah, di mana letak T hitung itu terletak di daerah penolakan H0 karena lebih besar daripada T tabel. Nah, maka H0 itu ditolak. Tetapi ketika T hitung itu lebih kecil atau berada di tengah kurva, di tengah-tengah, maka H0 itu bisa dikatakan diterima. Dan apabila T hitung minus tetapi lebih besar daripada T tabel, maka H0 juga ditolak. Jadi ada 3 asumsi dalam dasar pengambilan keputusan berdasarkan kurva. Baik, itulah tadi pembahasan soal ujian akhir semester statistika yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.